Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua. Di edisi kali ini gue bukan akan bahas tim nasional Indonesia, bukan bahas juga tim dari Eropa, tapi gue akan bahas tim dari Liga 2. Ya, seperti kalian udah lihat di thumbnail ataupun judulnya. Jadi ya, gue mengucapkan selamat kepada dua tim Liga 2 yang berhasil akhirnya promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu PSBS Biak Numfor atau PSBS Biak, yang memastikan lebih dulu menjadi satu dari 3 tim yang meraih tiket untuk promosi ke Liga 1 setelah menyingkirkan atau mengalahkan Persiraja Banda Aceh dalam 2 leg, dan kemudian juga tentunya Semen Padang yang unggul tipis lah dalam persaingan merebut 1 tiket ke Liga 1 dengan mengalahkan Maluku Utara United. Dan kebetulan gue saat ini ada di Kota Padang. Gue baru aja menyaksikan pertandingan leg kedua antara tuan rumah Semen Padang dan juga Malut United ya, dan skor di leg kedua adalah 1-0. Ya, gol tunggal diciptakan oleh Ahmad Ikhwan di menit ke-22, dan di leg pertama di Stadion Madia Senayan gue juga hadir di situ. Kedua tim bermain imbang 1-1. Nah, gue nggak akan terlalu banyak bahas teknis pertandingan karena ini ada sejarah banyak yang tercipta di sini. Pertama gue bahas PSBS Biak dulu. Gue nggak tahu judulnya seperti apa ya, gue bikin di video gue kali ini. Yang pasti ini adalah sejarah untuk pertama kalinya badai Pasifik julukannya atau Pacific Storm berhasil untuk pertama kali dalam sejarah ya, dalam selama umur berapa nih, 56 tahun itu akhirnya mereka mencicipi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, ini mungkin kalau gue boleh menganalogikan, ini adalah seperti reinkarnasinya Persipura Jayapura. Kenapa? Karena memang tim ini banyak ditopang oleh ya katakanlah sosok-sosok berbau dari Persipura, mulai dari Ian Mandenas, ini adalah manajernya, kemudian juga pelatih kiper Joy Sorongan, bukan Persipura kalau Joy Sorongan ya, tapi dia pernah bermain di Papua di Persiram Raja Ampat dan Persiram Novansoro. Kemudian juga Eli Aiboy ya, kita tentunya tahu siapa Eli Aiboy, ikon dari Papua, dan tentunya beberapa pemain seperti Ruben Sanadi, kemudian juga Otavia Dutra, lalu juga ada M. Tahir, Beto, Nelson Alom, Fendri Mofu, Yanes Nabar, Israel Wamiau. Ini adalah sosok-sosok yang asli Papua, bahkan pernah bermain di Persipura. Jadi semuanya ada berbagai Persipuranya, dan ya saat ini juga tentunya dengan lolosnya PSBS Biak ini menjadi wakil dari Papua satu-satunya ya, setelah Persipura 2 musim lalu terdegradasi dan musim ini gagal untuk promosi ke Liga 1. Gue tidak mau berdebat soal soal apakah ini the real Persipura itu the real yang mewakili Papua atau enggak, tapi yang jelas memang dia faktanya adalah PSBS Biak ini badai Pasifik satu-satunya wakil dari Papua sudah dipastikan musim depan di Liga 1. Jadi selamat sekali lagi buat badai Pasifik, buat Otavia Dutra dan kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan nanti di Liga 1 bisa juga bertahan ya, karena biasanya tim yang promosi ketika mereka tampil di musim depan, kalau persiapannya nggak matang, ini akan akan bisa seperti yoyo. Dan ini pula yang menjadi concern di satu lagi tim yang berhasil juga meloloskan diri, yaitu Semen Padang. Saat preskon pelatih Semen Padang yang hadir di di sesi preskon, yaitu Delvi Adri, juga mengatakan demikian. Dan bahkan gue sempat nanya, kira-kira tim ini bakal dirombak nggak atau seperti apa susunan pemain musim depan ya. Dia tidak mau berkomentar, tapi gue yakin pasti untuk bisa bersaing di Liga 1 dengan Bayelu United, dengan Persija, dengan Persib, dengan Persebaya, dengan Arema, dan lain-lain sebagainya, dengan PSM Makassar, tentunya harus lebih di-upgrade lagi ya kalau tidak mau yoyo. Kenapa gue bilang ini penting? Karena kalau kita lihat sejarahnya, Semen Padang ini seperti yoyo. Setelah mereka terdegradasi di musim 2017 ya, kemudian mereka berhasil promosi setahun kemudian,
tapi kemudian terdegradasi lagi setelah berkutat 2-3 musim, akhirnya mereka kembali bisa promosi. Jadi tantangannya bukan hanya sekarang. Sekarang mereka memang sangat siap untuk promosi, tapi apakah mereka mampu untuk kemudian nanti di Liga 1 mereka bisa bertahan atau bersaing dengan tim-tim lainnya. Nah, concern lain juga mungkin teman-teman Spartacus atau apapun nama nama pendukung kalian ya. Gua mohon maaf ya, nggak terlalu tahu semua, yang gua tahu cuma Spartacus. Adalah stadion. Ya, tadi setelah pertandingan juga ini ada salah satu wartawan yang bertanya terkait dengan kesiapan infrastruktur stadion. Jujur mohon maaf ya untuk teman-teman pendukung Semen Padang, dan kalian sendiri juga jujur mengakui kan bahwa stadion itu sangat tidak layak untuk bermain Liga 1. Bahkan ruang pressconnya juga jauh dari kata layak, mungkin itu yang paling tepat. Tempat duduknya juga banyak yang bocel segala macam, dan ini gue bukan menghina ya, tapi justru menjadi masukan, dan gue rasa nggak ada yang salah ya. Siapa tahu ada donatur atau siapapun itu untuk bisa membantu memperbaiki stadion ini, supaya apa? Supaya ini juga menjadi kebanggaan warga Padang atau Sumatera Barat pada umumnya, dan juga yang paling penting adalah lolos verifikasi untuk menjadi kandang dari Semen Padang di musim depan. Nah, yang menarik juga nih kalau kita lihat profil dari Semen Padang ini kan satu dari sedikit tim di era Liga Indonesia ya, di era sejak 93-94 kalau nggak salah, sejak liga yang baru lah ya, yang dilebur antara Galatama dan Perserikatan. Semen Padang ini satu dari mungkin tinggal sedikit tim yang dulu asalnya dari Galatama, karena rata-rata sisanya adalah jebolan dari Perserikatan, mulai dari Persija, kemudian Persib Bandung, Persebaya, kemudian PSM Makassar, yaitu rata-rata jagoan-jagoannya adalah jebolan dari Perserikatan. Mungkin yang nggak dari Perserikatan selain Semen Padang, Arema, Bali, kita bisa berdebat panjang kali lebar. Kemudian PSBS Biak nanti akan promosi juga, basicnya adalah Perserikatan. PSS Sleman juga Perserikatan yang saat ini ada gitu ya. Jadi rata-rata memang Perserikatan lebih banyak. Jadi Semen Padang kembali mengisi slot mantan dari Galatama yang saat ini atau nanti akan ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, sementara itu satu tiket lagi teman-teman nanti akan diperebutkan antara Maluku Utara United dan juga tentunya Persiraja Banda Aceh yang kemarin mereka kalah 4-0 ya. Memang with due respect, tim ini kelihatannya di antara 4 tim ini yang agak relatif lemah. Tapi kita nggak tahu nanti perebutan tempat satu tiket tersisa ini kan tentunya akan ngotot mati-matian. Ya, siapa tahu di situ mereka akan dapat semangat lagi, apalagi nanti mereka akan 5 Maret akan main di Langsa di Persiraja Banda Aceh, dan kita tahu dukungan dari penonton warga Aceh ini sangat luar biasa. Sementara nanti leg kedua tanggal 9 Maret akan bermain di Stadion Madia. Maluku Utara United akan bertindak sebagai tuan rumah ya. Jadi ini juga kita akan saksikan siapa satu tim lagi yang akan mengisi slot Liga 1 sebagai tim promosi musim depan. Sementara itu di partai puncak nanti akan mempertemukan antara PSBS Biak dan juga Semen Padang. Mereka juga akan tetap bermain home and away. Jadi pertama kali mereka akan bermain di Stadion Cendrawasih tanggal 5 Maret juga sama. Kemudian leg kedua akan bermain di Haji Agus Salim, tempat tadi berlangsung pertandingan di mana Semen Padang lolos, yaitu tanggal 9 Maret 2024 untuk memperebutkan status sebagai juara, karena dua-duanya sudah dipastikan lolos. Nah, mungkin kalau untuk PSBS Biak sendiri gue nggak tahu ya stadionnya, tapi terus terang kalau lihat dari tampilannya sih memang mungkin juga ini banyak tantangannya. Apakah mereka akan memperbaiki, apakah cukup waktu dan dana, atau mereka mungkin akan memilih tempat yang lain, kita nggak tahu. Khusus untuk Semen Padang, kalau mereka mungkin tidak sempat untuk memperbaiki Stadion Agus Salim untuk Liga 1 musim depan, kalau perkiraan analisa gue mengatakan mungkin ya ini Semen Padang akan memilih stadion di Riau atau di Pekanbaru. Kenapa? Karena secara kultural, secara geografis juga tidak terlalu jauh, kemudian secara penerbangan juga mudah, terjangkau. Kemudian juga di sana banyak warga dari Sumatera Barat yang berdomisili di sana. Tentunya ini ini juga bisa membantu mereka untuk lebih mendapat dukungan dari penonton. Seperti juga ketika PSM Makassar home, mereka tidak bisa tampil home di kandang mereka sendiri di Parepare atau di Mata Angin yang sedang direnovasi, sehingga mereka memilih di Batakan atau di Balikpapan karena di sana banyak juga warga Makassar yang tinggal atau berdomisili.
gitu ya. Oke, jadi itu tadi pemaparan gue untuk sementara terkait dengan dua tim promosi Liga 2, yaitu PSBS Biak atau Badai Pasifik ya. Ini pertama kali dalam sejarah mereka harus akhirnya berhasil mengikuti jejak kakak atau abang-abangnya ya, Persida Fondafonsoro, kemudian juga Persiwa Wamena, bahkan dulu juga pernah Liga 1, dan tentunya Persiram Raja 4 dan Persipura Jayapura. Jadi semakin menambah sejarah tinta emas tim-tim dari Papua yang berhasil mencicipi Liga 1, walaupun saat ini mereka satu-satunya. Dan juga tentunya saat ini setiap pulau jadi lengkap ya. Jadi ada dari Aceh, dari Sumatera udah ada, Semen Padang, dari Jawa tentunya banyak, bahkan ada Madura, ada Bali, ada Kalimantan, Sulawesi PSM Makassar, dan juga Papua diwakili oleh PSBS Biak ya. Itu adalah realita, adalah fakta. Semoga sepak bola kita semakin maju. Terima kasih sudah menyimak dan salam sehat.